Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Ada kasih karunia, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita semua. Karena kasih-Nya selalu baru tiap pagi. Jadi setiap saudara bangun, ada kasih yang baru, yang segar, yang fresh, yang datangnya dari Tuhan. Karena itu biarlah hari ini kita serahkan kepada Tuhan, menjadi harinya Tuhan. Hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan tuntunan Tuhan, hari yang dipenuhi dengan kemurahan, kebaikan, dan pertolongannya nyata atas hidup kita pribadi, keluarga, semua famili kita, bahkan masa depan kita. Karena Dialah yang menjamin kehidupan kita. Karena itu kita terus sedang belajar kebenaran firman Tuhan tentang maksud abadi Allah dengan topik tertanam dalam sebuah kejemaatan atau berada dalam sebuah hubungan. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa ketika dia membangun keluarga, dia mempresentasikan surga, keberadaan dirinya di dalam keluarga. Dan iblis coba merusak semua rencana daripada Tuhan kita. Tetapi lewat kematian Yesus, dia kembali mengembalikan. Dan dia tetap tidak bisa tergagalkan oleh tipu daya iblis dan iblis yang berusaha menghancurkan semua maksud abadinya. Dan lewat gereja, gerejalah yang akan dia bangun. Dia mati supaya kita bisa dibangun, saudaraku, menjadi tempat kediamannya, untuk Roh Allah tinggal dan diam. Dan konsep gereja, konsep kejemaatan bukan cerita organisasi, bukan cerita acaranya, bukan cerita gedungnya, tetapi cerita tentang orang-orangnya yang dibangun dengan nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, supaya kita bisa tinggal dan diam. Itu sebabnya ketika di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19, kita sama-sama tahu bagaimana satu hari Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang, siapa aku? Murid-murid berkata, ada yang mengatakan kau nabi, ini dan itu. Tetapi menurut katamu, siapakah aku? Saudara Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, Petrus, bukan kamu yang ngomong ini, tetapi Roh Bapakku. Dan di atas pewahyuan itulah Yesus Tuhan, dia ingin membangun jemaat. Jadi perhatikan baik-baik, apa yang Tuhan Yesus ingin bangun. Karena kenapa dia serius untuk membangun jemaat gerejanya? Karena ini adalah rencananya. Jadi tentu yang membangun jemaat itu bukan pendeta, bukan kekuatan manusia, tetapi yang membangun jemaatnya atau gerejanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita sudah belajar bahwa kata gereja dalam bahasa Inggrisnya church diambil dari bahasa Yunani ekklesia, yang artinya dipanggil keluar. Jadi kata eklesia merupakan gabungan dari kata depan ek yang berarti keluar, out, dan kata kerja kaleo, klesia, yang dipanggil, calling. Secara khusus kata ini digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang dipanggil untuk tujuan yang khusus dan pasti. Jadi saudara harus ngerti, kita jemaat Tuhan disebut gereja adalah yang dipanggil keluar untuk sebuah tujuan, sesuatu yang khusus dan pasti. Nah, dalam perjanjian baru kita menemukan bahwa gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dengan tujuan khusus dari gereja adalah untuk memberitakan, memuliakan Bapa yang di surga. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Jadi dalam Alkitab, gereja digunakan dalam bentuk yang sudah kita pelajari, universal, gereja yang am, dan gereja sekota atau gereja-gereja lokal, lalu gereja jemaat lokal, persekutuan orang-orang percaya. Dan ingat, gereja adalah komunitas orang percaya di mana Yesus hadir menjadi Bapa. Tuhan Yesus bukan ingin membangun pelayanan atau organisasi, gereja yang terkenal, bukan. Tetapi dia ingin membangun tempat kediamannya. Nah, kita sudah belajar bahwa seperti apa jemaat yang Tuhan Yesus ingin bangun. Standarnya adalah kita perlu standar Tuhan, jemaat yang Allah mau tidak bisa menguasainya. Dan Yesuslah yang membangun jemaat, bukan siapapun. Ya, jadi pertanyaan ini penting. Yesuslah yang membangun kita, jemaat. Kita ditebus oleh darah Yesus, bukan oleh siapapun. Jadi dia sendiri yang akan membangun kita untuk apa? Untuk menjadi tempat tinggalnya. Jadi banyak hamba Tuhan, pendeta lelah, stres, frustasi dalam pelayanan mereka. Karena mereka berpikir bahwa dia yang membangun jemaat atau gereja, bukan Yesus. Akulah di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat. Jadi dialah yang membangun jemaat.
bukan saya sebagai seorang pendeta, bukan siapapun. Saya hanya perlu memberi diri saya mengikuti Tuhan Yesus untuk belajar taat dan melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Jadi akibatnya banyak saudaraku hamba-hambatan, frustasi, kecewa dalam pelayanan. Jadi banyak kejadian-kejadian yang memprihatinkan, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia coba bangun jemaat. Dia harus memberi dirinya untuk dibangun jadi jemaat Tuhan dan mentaati Tuhan untuk terikat satu dengan yang lain. Jadi bukan kita, bukan siapapun yang membangun jemaat. Saya dan saudara hanya perlu merelakan diri untuk dibangun jadi jemaat Tuhan, bukan jadi jemaat seseorang. Banyak orang mengikuti manusia, ngomongnya memang ikut Tuhan. Jadi saya mau katakan, jadi bukan siapapun, tetapi kita adalah jemaat Yesus Kristus Tuhan. Bukan jemaat seorang pendeta atau jemaat sebuah organisasi tertentu, tapi kita semua, Anda harus mau dibangun jadi jemaat Yesus Kristus Tuhan. Dalam 1 Petrus 2:5, kita mau dibangun sebagai batu-batu hidup, sebagai tempat kediaman Allah. Di pertanyaannya, Anda mau atau tidak dibangun jadi jemaat? Jadi jemaat siapa Anda mau dibangun? Tentu bukan jemaat siapapun. Jadi pertanyaan ini penting. Anda mau dibangun menjadi jemaat siapa? Ini sangat penting. Anda mau dibangun jadi jemaat siapa? Tentu semua orang kan berkata, saya mau jadi jemaat Tuhan. Tapi kenyataannya, kita bukan jadi jemaat Tuhan, tetapi menjadi jemaat ego kita sendiri. Jadi gereja ego. Kita tidak menyerahkan diri dan tunduk kepada Tuhan. Kita menjadi jemaat yang hanya mengikuti kemauan diri kita sendiri. Independen. Sulit diatur oleh Tuhan lewat pemimpin-pemimpin yang Tuhan kasih di gereja-gereja lokal. Yang Dia berikan kepada kita. Terkadang hati kita keras. Kita tidak mau menyesuaikan diri pada aturan dan prinsip kejemaatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemarin saya diskusi sama jemaat. Dia cerita bahwa dulu ini dari gereja ini, sekarang pindah ke gereja ini. Saudara, saya beritahu, tidak ada satupun pendeta yang sempurna di sebuah gereja sebagai seorang pemimpin. Tidak ada. Sebaik-baiknya, nggak ada, saudaraku. Tetap ada kelemahan, ada celah-celah. Ya, di mana ada hal-hal yang tetap dia kurang. Karena Yesus sendiri berkata tidak ada yang baik, hanya Bapa yang baik. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, pertanyaannya saudara mau ikut Tuhan jadi jemaat Tuhan, atau saudara jadi jemaat sebuah organisasi gereja saja, atau sebatas karena wah ini pendeta begini, kita kagumnya itu sebatas kekaguman manusia. Kita nggak pernah mau dibangun mengikuti prinsip-prinsip kejemaatan atau gereja Tuhan yang Tuhan mau bangun jadi rumah. Sehingga 2 Timotius pasal 4 ayat 3, akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan apa? Keinginan telinganya. Jadi kita sedang hidup pada masa di mana orang tidak mau tunduk dan taat kepada kebenaran. Karena itu saya mau katakan, saudara, ini hari-hari di mana kita perlu belajar untuk merelakan diri kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan, kemah Allah ada di antara umatnya. Konsep Allah dari awal sampai kekal bisa terjadi di dalam komunitas-komunitas kita. Kita perlu belajar di sebuah gereja lokal sampai nanti satu hari Tuhan bisa menyatukan gereja lokal ini menjadi gereja sekota menjadi gereja senegara, lalu sedunia gereja yang am. Karena Allah ingin menempatkan menjadi jemaatnya, tempat kehadirannya, kediamannya, sehingga Dia bergerak melalui gereja Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu, tidak pasti hari ini. Saya percaya gereja adalah jawaban untuk dunia ini, karena di dalam gereja itu adalah kepenuhan Kristus. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Jemaat yang adalah kepenuhannya yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari ikuti terus program Saat Teduh Suara Gembala ini, khusus pembelajaran yang sedang kita pelajari hari-hari ini. Mari kita berdoa. Berkati anak-anakmu semua, dimanapun mereka berada, untuk kami siap hati pikiran kami untuk tunduk, merelakan diri kami dibangun menjadi tempat kediaman-Mu, menjadi jemaat Yesus Kristus Tuhan, menjadi jemaat kepenuhan-Mu daripada Tuhan, yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Pakai semua gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, untuk menjadi jawaban untuk dunia yang sangat rentan dan membutuhkan Engkau hari-hari ini, Tuhan. Karena itu Bapa, nyatakanlah diri-Mu lewat kehidupan umat Tuhan dalam rumah tangga kami, biar kami menjadi berkat, kami menjadi presentasi-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan,
yang terikat dilepaskan, yang tertekan, depresi, stres, ada kelepasan, ada sukacita, ada damai Tuhan yang melampaui akal turun atas hidup jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.